Raja Tentara Bayaran. Bab 163. Melihat mereka berdiskusi di sini, Shen Lian tidak menyela. Lagi pula, baginya, tidak ada perbedaan sama sekali tentang siapa yang datang pertama dan siapa yang datang terakhir. Shen Lian adalah orang yang pragmatis dan tidak akan pernah berdebat tentang hal-hal seperti itu. Huff, aku bilang kamu seorang kolektor kain, tapi kamu benar-benar berlebihan. Aku memintamu untuk bersaing dengan saudara Shen Lian dulu, tapi kamu tetap harus bersaing. Tidak apa-apa. Jika kamu kalah, kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Ding Yin dengan senyum main-main di bibirnya. Faktanya, Ding Yin tidak keberatan sama sekali. Dia terlambat dan seharusnya berada di peringkat belakang. Tapi sekarang Dugu Busan mengatakan untuk mengikuti aturan lama, tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak mau menyerah. Saatnya berjuang untuk mendapatkan prioritas. Huff, itu hanya soal kata-kata. Kita tunggu sampai kamu benar-benar menang. Setelah mengatakan itu, Dugu Busan berdiri dan berjalan dengan tenang menuju ruang terbuka di samping. Di saat yang sama, Gao Gong juga meletakkan tangannya menutupi wajahnya, duduk dari kursi anyaman dengan ekspresi tak berdaya, sedikit melengkungkan tangannya ke arah Shen Lian, lalu berkata, "Saudara Shen, maafkan aku telah mengganggumu. Aku ingin meminjamkanmu tanah berhargamu." "Tidak apa-apa, silakan lakukan sesukamu," Shen Lian berkata dengan sangat murah hati. Sekarang, Shen Lian juga telah melihat bahwa apa yang disebut aturan lama di mulut mereka masih harus menjadi semacam kompetisi. Pemenangnya secara alami akan memenangkan prioritas. Mengapa Gao Gong memasang ekspresi seperti itu ketika dia masuk? Jelas sekali, dia menderita karena aturan lama, bukan? Bisa dibayangkan bahwa aturan lama ini seharusnya membuat Dugu Busan dan Ding Yin masing-masing bersaing dengan Gao Gong. Jelas Gao Gong tidak sekuat Ding Yin dan lainnya, jadi bukankah itu hanya kantung pasir manusia yang sebenarnya? Masih aturan lama, siapa yang menang duluan yang menang, bagaimana? Ketika Gao Gong mendatanginya, Dugu Busan mengangkat tabung bambu besar di tangannya, menunjuk ke arah Ding Yin dan membenarkan. Sebenarnya karena itu aturan lama maka tidak perlu ditekankan lagi, namun dalam pandangan Dugu Busan, Ding Yin terlalu licik. Jika dia tidak angkat bicara terlebih dahulu, tidak ada jaminan dia tidak akan berubah pikirannya dan menyesalinya di kemudian hari. Jangan khawatir, saya tidak akan berbicara omong kosong tentang masalah serius. Ayo, coba saya lihat seberapa besar kemajuan yang telah Anda capai selama ini. Ding Yin melambaikan tangannya, lalu duduk di samping Shen Lian, dengan sabar menunggu untuk menonton pertunjukan. Setelah menerima jawaban Ding Yin, Dugu Busan tidak lagi ragu-ragu, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang panjangnya dari tabung bambu. Shen Lian, yang mengira dia bisa melihat pedang nakal itu dengan matanya sendiri, melihat saat dia mencabut pedangnya. Mau tak mau aku merasakan ledakan kekecewaan. Ternyata selain tabung bambu yang tersembunyi di bagian luar, sebenarnya terdapat sarung sederhana pada senjata Dugu Busan. Sarungnya sekilas tidak biasa, antik dan menampakkan warisan yang mendalam. Tentunya menggunakan ini sarung untuk menyimpan pedang tajam pasti merupakan senjata ajaib yang tiada taraf. Setelah mencabut pedangnya, Dugu Busan tidak melepaskan pedangnya dari sarungnya, melainkan memegangnya di tangannya dengan begitu ringan dan alami. Jelas sekali, Dugu Busan tidak berniat menyakiti siapapun dalam kompetisi ini, dan terlihat jelas bahwa dia melakukannya jangan gunakan ujung pedang yang tajam. Ini demi keselamatan pribadi Gao Gong. 3, 2. Setelah Dugu Busan dan Gao Gong berdiri diam, Ding Yin mulai menghitung mundur. Setelah itu, Shen Lian memastikan bahwa persaingan di antara mereka sebenarnya adalah untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan Gao Gong dalam waktu yang lebih singkat. Ding Yin pandai bertinju, dan tidak ada cara bagi mereka berdua untuk bersaing. Dugu Busan menang dengan pedang, tetapi Ding Yin yakin akan kemenangan ketika dia beralih ke tinju. Mereka masing-masing menggunakan tinju dan pedang, dan hasilnya juga tidak bisa dibedakan. Inilah sebabnya mereka berdua terus bersaing dan berkeliling untuk meningkatkan internal mereka. Kekuatan Gao Gong sangat terganggu oleh kedua orang ini sehingga dia tidak marah sama sekali. Jika kamu melawan Gao Gong, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu tidak melawan, Ding Yin dan Dugu Busan akan menyerang Gao Gong. Jika kamu melawan, kamu akan dipukuli. Jika kamu tidak melawan, kamu akan dipukuli seiring berjalannya waktu, Gao Gong akan menerima nasibnya. Selain melihat dua sahabat dalam hidup ini, dia tidak punya pilihan selain bergerak di sekitar musuh. Adapun mengapa Ding Yin dan Dugu Busan tidak melakukan ini pada Shen Lian, sebenarnya ada alasannya. Shen Lian adalah orang yang terlambat.
Dia masih muda dan keterampilannya tidak sebaik mereka berdua karena Ding Yin dan Dugu Busan tidak tahu malu dan memperlakukan Shen Lian seperti ini. Melakukan gong tinggi dengan cara ini hanya dapat dikatakan sebagai tanda buruknya kemampuan akademis, namun melakukan latihan berat dengan cara ini tidak diragukan lagi merupakan penindasan. Apalagi untuk gong tinggi sebenarnya bukan ide yang baik untuk dua orang-orang kuat dengan level yang sama bertarung dengannya seperti ini. Sungguh hal yang buruk, tapi itu sangat bermanfaat untuk pengembangan keterampilan. Tapi meskipun itu sangat bermanfaat, Gao Gong benar-benar tidak tahan diperlakukan sebagai seorang A. Bertaruh seperti ini. Kuncinya adalah dia tidak pernah menang, jadi lupakan saja jika dia dipaksa. Bukankah orang yang sukarela itu akan menjadi masokis mesum? 1. Ketika hitungan mundur dingin mencapai saat-saat terakhir, Dugu Busan, yang sudah siap berangkat, menembak ke arah Gao Gong di depannya seperti sambaran petir. Gao Gong, yang sudah mahir dalam keterampilan tubuh, secara alami bereaksi sangat cepat, bahkan diduga serangan Busan sangat cepat bahkan Shen Lian tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia tetap menghindarinya dengan tidak tergesa-gesa. Gerak kaki naga di bawah kakinya ditampilkan, dengan anggun dan anggun, yang sangat mengasyikkan. Dugu Busan, yang tidak mampu melancarkan satu pukulan pun, tidak menghentikan serangannya. Meski Gao Gong tidak bisa mengalahkan Dugu Busan, ia tetap memiliki kemampuan untuk menjadi dewa dalam satu langkah talenta muda. Bagaimana dengan Gao Gong? Dia tidak akan dikalahkan oleh Dugu Busan dengan satu pedang. Namun kemampuan Gao Gong hanya berhenti sampai di situ saja, karena diselimuti oleh serangan intensif Dugu Busan, Gao Gong hanya bisa terus berkeliaran menghindari jurus Dugu Busan, seolah-olah ia dipukul tanpa kemampuan melawan, skill akupuntur terkenal itu tidak bisa digunakan sama sekali. Dengan cara ini, salah satu dari dua orang menyerang dan yang lainnya bersembunyi. Gao Gong yang tertindas, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tentu saja tidak bisa lepas dari nasib kekalahan. Dugu Busan masih dianggap oleh semua orang sebagai bilah tajamnya yang tajam. Seiring berjalannya waktu, serangan Dugu Busan menjadi semakin sengit, dan penghindaran Gao Gong secara bertahap menunjukkan penurunannya. Benar saja, tak butuh waktu lama bagi Gao Gong untuk ditahan oleh Dugu Busan dengan pedang terhunus di lehernya. 2 menit 15 detik, lumayan. Gao Gong, kamu telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini. Begitu pertarungan berhenti, Ding Yin mau tidak mau mengumumkan waktunya. Dilihat dari penampilan dan perkataannya, terlihat jelas bahwa penampilan Gao Gong kali ini agak tidak terduga. Gao Gong tersenyum setelah mendengar kata-kata Ding Yin. Jelas sekali, dia terlihat sangat puas dengan hasilnya kali ini. Dugu Busan perlahan kembali ke tempat duduknya dan menunjuk ke arah Ding Yin, menandakan bahwa dia akan menjadi yang berikutnya. Bab 164. Hei, kenapa kamu begitu cemas? Biarkan saudara Gao memulihkan kekuatan internalnya dan beristirahat. Ding Yin melambaikan tangannya. Dalam kompetisi yang serius, dia tidak mau memanfaatkan Dugu Busan. Dia pasti akan menipu dirinya sendiri. Bersaing dengan Dugu Busan, yang paling diinginkan Ding Yin adalah membuktikan bahwa dirinya lebih baik darinya. Di saat yang sama, ia juga bekerja keras untuk seni bela dirinya. Tidak jarang Ding Yin menang dengan menipu dirinya sendiri. Tidak lama setelah menunggu, Gao Gong mengangguk ke arah Ding Yin. Jelas, dia tidak menghabiskan banyak waktu dalam pertempuran dengan Dugu Busan sekarang, dan dia baru saja pulih untuk mencapai kondisi puncaknya. Shen Lian juga tahu bahwa master yang bisa berubah menjadi dewa dalam satu langkah dapat pulih dengan cepat, jadi dia tidak menunjukkan kejutan apapun. Tapi saat ini, Shen Lian sangat menantikannya ingin melihat penampilan Ding Yin artinya. Ilmu pedang Dugu Busan dan keterampilan tubuh tingkat tinggi barusan memang luar biasa, tetapi tidak banyak berpengaruh pada peningkatan Shen Lian. Lagi pula, ada banyak jalan yang harus dilalui. Shen Lian masih relatif muda dan baru mempelajari satu keterampilan sejauh ini. Tidak peduli betapa hebatnya keterampilan tinju, keterampilan pedang, dan gerak kaki, mustahil bagi orang awam untuk melihat apa yang salah dengan mereka. Jika kamu yakin, aku akan datang. Melihat aksi mengangguk Gao Gong, Ding Yin mengatakan sesuatu dan berdiri, melangkah ke tempat Dugu Busan berdiri sebelumnya, menunggu hitungan mundur Dugu Busan dengan cara yang sama. Begitu waktu hitung mundur tiba, Ding Yin pun langsung melancarkan serangan. Faktanya, seni bela diri Ding Yin tidak hanya tentang menyerang, inti dari tinju udang adalah menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, menggunakan keheningan untuk berhenti, dan memperhatikan untuk mengubah pertahanan menjadi menyerang dan mengubah pembusukan. Itu adalah inti dari sihir, tetapi dalam menghadapi Gao Gong, Ding Yin benar-benar harus mengambil inisiatif. Coba pikirkan,
Bagaimana seorang pejuang yang ahli dalam keterampilan fisik bisa mengambil inisiatif menyerang ketika dia tidak yakin akan kemenangan? Jika Ding Yin secara pasif menunggu Gao Gong mengalahkannya, maka dia harus mengakui kekalahan dalam kompetisi ini, dan konfrontasi akan berlangsung lebih dari 2 menit. Walaupun teknik tinju Ding Yin memiliki kekurangan, bukan berarti tidak memiliki kelebihan. Ada teknik menempel dalam Tai Chi yang sangat cocok untuk menghadapi pendekar dengan gerakan hantu seperti Gao Gong mendekatinya. Keterampilan tinggi itu hampir tidak memiliki ruang untuk perbaikan, dan akan segera dikalahkan oleh Ding Yin. Namun, Gao Gong juga orang yang cerewet, dia tahu pertaruhan Ding Yin dengan Dugu Busan, jadi dia tidak langsung kabur. Kalian harus tahu bahwa setiap orang adalah pejuang yang bisa menjadi dewa dalam satu langkah pergi, dia pasti bisa melarikan diri. Setidaknya mereka harus mengejar ketinggalan untuk sementara waktu. Jika Gao Gong melakukan ini pada salah satu dari mereka, hasilnya pasti tidak adil. Jadi Gao Gong tidak bergerak, dan dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sama seperti saat dia menghadapi Gunung Dugubu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan gerakan kaki naganya untuk menghadapi Gao Gong sangat kuat melawan Gao Gong. Hanya setelah beberapa gerakan, Gao Gong ditangkap oleh Ding Yin dan dipukul di sisi kirinya. Jika ini benar-benar pukulan, niscaya akan cukup untuk melukai Gao Gong. 2 menit 10 detik. Setelah Ding Yin meninju Gao Gong dengan pukulan yang memastikan kemenangan, Dugu Busan juga mengumumkan waktunya, tetapi nada aslinya yang tenang diwarnai dengan sedikit suara serak 5 detik. Hahaha, sudah kubilang, kolektor kain, bagaimana? Yakin sekarang? Setelah mendengar waktu, Ding Yin dengan senang hati membantu Gao Gong, yang telah jatuh ke tanah, dan sambil menariknya ke atas, dia dengan bangga berteriak pada Dugu Busan, dengan ekspresi tak terkalahkan di wajahnya, sehingga Shen Lian tidak bisa menahan senyum. Meskipun teknik kata lengket Ding Yin hanya membutuhkan waktu singkat untuk dilakukan, Shen Lian memperoleh banyak manfaat darinya. Setelah menonton pertempuran ini, Shen Lian memahami banyak aspek yang tidak jelas dari teknik tinju sektenya. Dengan wawasan baru saya, tidak heran saya sering mengatakan bahwa pertarungan sebenarnya adalah tangga kemajuan bagi para pejuang. Hanya menonton kompetisi ini telah membuat Shen Lian mendapatkan banyak keuntungan. Jika dia beralih ke pertarungan sebenarnya, saya yakin kemajuannya akan lebih besar. Luar biasa dan luar biasa. Shen Lian sangat senang bisa menyaksikan persaingan mereka bertiga. Bahkan lebih beruntung lagi bisa bersaing dengan Anda di atas ring. Saat ini, hasilnya telah keluar. Seharusnya semua orang tidak perlu khawatir tentang siapa yang pertama dan siapa yang terakhir. Shen Lian secara alami tidak perlu menekankan lagi. Sebagai pemenang, Ding Yin secara alami menempati urutan pertama, diikuti oleh Dugu Busan, dan keterampilannya serta Gao Gong, yang tiba terakhir, secara alami difoto di tempat ketiga tanpa ada keberatan, dan dia jelas tidak memiliki keluhan tentang hal ini. Hahaha, siapa kita bertiga? Saudara Shen Lian, ngomong-ngomong, keterampilan kami saat ini lebih tinggi dari Anda, tetapi kami juga berasal dari pelatihan tubuh tahap tengah. Pada saat itu, tidak ada dari kami yang berani mengatakan itu kami dapat bersaing dengan mereka yang berada pada tahap akhir pelatihan tubuh. Sebenarnya, Anda adalah master yang sebenarnya. Mendengar kata-kata baik Shen Lian, Ding Yin yang paling ceria tertawa keras. Ding Yin dan Dugu Busan, termasuk guru terlemah di antara ketiganya, adalah orang-orang yang sombong di dunia. Bagaimana orang biasa bisa membiarkan mereka datang dengan sopan untuk berdiskusi? Faktanya, prestasi Shen Lian benar-benar membuat mereka mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga mereka menganggap Shen Lian, yang keahliannya 2 tingkat lebih rendah dari mereka, sebagai orang yang setingkat dengan mereka, karena mereka semua tahu jika Shen Lian berada pada saat yang sama dengan mereka. Dengan kata lain, jika mereka memiliki level yang sama dan memiliki kemampuan untuk menjadi dewa dalam satu langkah, maka 3 orang di sini mungkin bukan lawan Shen Lian. Jangan berani, jangan berani. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakanmu dengan jelas. Bagaimana aku berani menerima gelar master? Tanpa basa-basi lagi, ketika aku mendapatkan kembali keahlianku, aku pasti akan menemukan beberapa kakak laki-laki untuk bersaing denganmu sesegera mungkin. Shen Lian berkata dengan sedikit malu, hanya karena cara Ding memikat mereka, Shen Lian berpikir bahwa dia tidak dapat melakukan gerakan apapun. Bahkan jika dia dalam kondisi terbaiknya, Shen Lian memperkirakan jika dia mengambil salah satu gerakan mereka, energi internal supernaturalnya akan terkuras. Bahkan jika mereka kehabisan tenaga, meskipun mereka menggunakan sarana pengiriman pasukan, tetap tidak ada peluang untuk menang.
Dengan kesenjangan yang begitu besar, Shen Lian benar-benar tidak berani mengatakan bahwa dia adalah seorang master yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Mudah untuk membicarakannya. Jika kamu mengganggu kultivasi saudara Shen Lian, kami akan pergi dulu. Setelah minum teh dan mendiskusikan semuanya, Ding Yin dan yang lainnya tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi dan mempengaruhi pemulihan Shen Lian. Berbicara tentang ingin bersaing dengan Shen Lian, mereka berharap Shen Lian dapat pulih secepatnya. Aku tidak akan menyuruh mereka bertiga pergi, adikku. Setelah menangkupkan tangannya, Shen Lian menyaksikan ketiga master yang menarik ini meninggalkan halaman rumahnya. Memikirkan tentang keindahan teknik tinju Ding Yin barusan, Shen Lian dengan cepat masuk ke kamarnya, memulihkan kekuatan internalnya, menantikan kompetisi dengan Ding Yin. Bersambung,